Hujan deras mengguyur tanah Jawa malam itu, seolah langit tahu beratnya hati Siti meninggalkan rumah kecilnya di ujung desa. Di dalam kamar berdinding bambu, ia memeluk ibunya yang sudah renta. Tangis mereka teredam suara hujan yang menggema di atap rumah. "Mak, Siti pergi bukan karena tak sayang. Tapi ini satu-satunya jalan buat kita bertahan hidup," bisiknya sambil menyeka air mata. Sang ibu hanya mengangguk, menggenggam tangan Siti dengan erat. Hatinya hancur, tapi ia tak punya pilihan. Suaminya telah lama tiada, dan beban keluarga kini bertumpu pada anak sulungnya itu. Di terminal bus yang penuh hiruk-pikuk, Siti melangkah berat, menenteng tas kecil berisi pakaian seadanya. Ia menatap wajah adik-adiknya yang melepasnya dengan senyuman pahit. "Bayu, hati-hati ya, jangan lupa kirim kabar," ujar adiknya, Sari, yang masih duduk di bangku SMP. Siti hanya tersenyum lemah. Ia tahu perjalanan ini akan panjang, melelahkan, dan penuh risiko, tetapi janji kepada keluarganya untuk membawa kehidupan yang lebih baik menguatkan tekadnya. Setelah perjalanan darat yang panjang, Siti tiba di Surabaya untuk bertemu agen tenaga kerja. Di sana, ia bertemu perempuan-perempuan lain yang juga ingin mengadu nasib di negeri asing. Wajah mereka penuh harap, namun ada kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Salah satu dari mereka, seorang wanita bernama Mirna, membisikkan peringatan. "Hati-hati, banyak cerita soal majikan yang kejam di Taiwan. Jangan sampai kita salah langkah." Kata-kata itu menghantui pikiran Siti sepanjang malam sebelum keberangkatannya. Pesawat menuju Taiwan terasa asing bagi Siti, yang belum pernah bepergian jauh sebelumnya. Ia duduk di samping seorang ibu muda yang membawa bayinya. Ketika pesawat mulai lepas landas, Siti merasakan perutnya mual, bukan hanya karena turbulensi, tetapi juga karena ketidakpastian yang menanti di depan. Di tengah perjalanan, ia mencoba mengingat doa-doa yang diajarkan ibunya. "Ya Allah, beri Siti kekuatan," gumamnya pelan sambil menggenggam liontin kecil berbentuk bintang, satu-satunya peninggalan ayahnya. Saat tiba di bandara Taiwan, Siti terpesona sekaligus cemas melihat keramaian dan teknologi canggih yang berbeda jauh dari desanya. Perwakilan agen menjemputnya bersama beberapa pekerja lainnya, lalu mengantarnya ke rumah majikannya, keluarga Chen, di kota Taichung. Rumah itu besar, dengan pagar tinggi dan taman yang indah. Tetapi bagi Siti, bangunan megah itu terasa dingin dan tak bersahabat. Hari pertama bekerja adalah ujian mental bagi Siti. Istri Tuan Chen, seorang wanita elegan bernama Madam Liu, memberinya tatapan dingin sejak awal. Ia memberikan daftar tugas rumah yang panjang tanpa banyak bicara, seolah Siti hanyalah bagian dari properti rumah itu. Siti mengerjakan semuanya dengan hati-hati, meski tangannya mulai lecet karena membersihkan lantai marmer yang licin. Malam tiba, tubuh Siti lelah, tetapi pikirannya tak bisa berhenti bekerja. Ia duduk di tepi ranjang kecil di kamar pembantu yang sempit, menatap foto keluarganya yang ia selipkan di bawah bantal. "Apakah aku bisa bertahan di sini?" pikirnya dengan air mata mengalir pelan. Rasa rindu pada keluarganya di desa mulai menghantui, tetapi ia bertekad untuk tidak menyerah. "Aku harus kuat, ini demi mereka." Dalam kesendirian itu, Siti tak tahu bahwa langkah pertamanya di rumah keluarga Chen akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tak menyadari bahwa keputusannya untuk bertahan, bekerja, dan mengabdi di negeri asing ini akan membawanya pada kisah yang tak terduga, kisah cinta, pengorbanan, dan rahasia yang akan menguji batas kekuatan hatinya. Hari-hari pertama di rumah keluarga Chen terasa seperti penjara tak bersuara bagi Siti. Pagi dimulai sebelum matahari terbit, dengan suara alarm di ponselnya yang membangunkan tubuh. Letihnya, Madam Liu, dengan nada yang selalu terdengar ketus, memberikan perintah tanpa memberi kesempatan Siti bertanya. "Jangan lupa bersihkan jendela lantai atas sebelum sore," ujarnya sambil berlalu. Siti mengangguk patuh, meskipun punggungnya masih terasa pegal akibat pekerjaan sebelumnya. Setiap sudut rumah yang luas itu harus selalu berkilau. Namun, bukan hanya pekerjaan yang membuat Siti merasa tertekan, melainkan keheningan yang menusuk jiwa. Rumah itu terasa kosong, meskipun dihuni oleh keluarga kaya. Madam Liu jarang berada di rumah karena kesibukannya menghadiri pertemuan sosial, sementara Tuan Chen hampir selalu terkunci di ruang kerjanya, berkutat dengan tumpukan dokumen. Tidak ada suara tawa, tidak ada kehangatan. Bahkan ketika makan malam, Tuan Chen dan Madam Liu hampir tak pernah duduk di meja bersama. Siti mencoba melawan rasa sepinya dengan menulis surat untuk keluarganya. Setiap malam,
Ia mencurahkan isi hatinya di atas kertas lusuh yang ia sembunyikan di bawah kasur. "Mak, di sini berbeda sekali dengan di rumah. Rumahnya besar, tapi dingin, seperti tidak ada kehidupan. Siti rindu Mak dan adik-adik," tulisnya, sambil menahan air mata. Surat-surat itu tak pernah ia kirim, karena ia tahu kata-katanya hanya akan membuat keluarganya khawatir. Suatu sore, saat membersihkan taman, Siti tanpa sengaja melihat Tuan Chen berdiri di beranda lantai 2, mengamati hujan yang turun perlahan. Ia terlihat berbeda dari Madame Liu, bukan sosok yang dingin, melainkan seseorang yang tampak lelah dan penuh pikiran. Tuan Chen memperhatikan Siti sesaat, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa. Namun, momen itu membekas di benak Siti, membuatnya bertanya-tanya seperti apa sebenarnya pria yang menjadi majikannya itu. Kesepian yang Siti rasakan mulai membuatnya tak bisa tidur di malam hari. Ia sering termenung di balik jendela kamarnya, menatap bulan yang sama seperti yang dilihat keluarganya di kampung. Ia berusaha menguatkan hati, mengingat tujuan awalnya datang ke Taiwan demi keluarganya. Namun, kesendirian terus menghantuinya. Ia mulai merasa rumah megah itu seperti jebakan yang perlahan merenggut kebebasannya. Suatu malam, ketika semua penghuni rumah sudah tidur, Siti mendengar suara langkah kaki di lorong. Ia mengintip dari celah pintu dan melihat Tuan Chen berjalan menuju dapur. Merasa penasaran, ia keluar dari kamarnya dan berpura-pura mengambil air. Tuan Chen, yang sedang duduk dengan secangkir teh di tangannya, menoleh. "Kamu belum tidur?" tanyanya dengan suara pelan. Siti menggeleng, merasa canggung. Dalam percakapan singkat itu, Tuan Chen bertanya tentang asal-usul Siti. "Saya dari Jawa Timur, Pak. Saya kesini untuk bantu keluarga," jawabnya, dengan suara gemetar. Tuan Chen hanya mengangguk sambil menatap cangkirnya, lalu berkata, "Pasti berat meninggalkan mereka." Kata-kata itu sederhana, tetapi terasa hangat bagi Siti, yang selama ini hanya menerima perintah tanpa pernah ditanya tentang dirinya. Percakapan itu menjadi awal dari sesuatu yang tak terduga. Di tengah dinginnya hubungan formal antara majikan dan pekerja, Siti merasakan percikan kehangatan. Namun, ia tahu bahwa percikan itu bisa saja berbahaya. Di malam yang sunyi itu, Siti kembali ke kamarnya dengan hati yang campur aduk, antara lega karena seseorang akhirnya memperhatikannya, dan takut akan perasaan yang mulai muncul dalam dirinya. Malam-malam berikutnya, pertemuan di dapur mulai menjadi kebiasaan yang tak direncanakan antara Siti dan Tuan Chen. Siti, yang awalnya hanya berniat menghindari kesunyian, kini mendapati dirinya menunggu suara langkah kaki Tuan Chen di lorong. Begitu juga Tuan Chen, yang biasanya tenggelam dalam pekerjaannya, mulai mencari alasan untuk keluar dari ruang kerjanya, meski hanya untuk menyeduh teh. Percakapan mereka tak pernah panjang, tetapi dalam tiap kalimat, ada sesuatu yang perlahan tumbuh, kehangatan yang sulit dijelaskan. Suatu malam, hujan turun deras di luar, dan angin menggoyangkan jendela dapur. Siti, yang baru saja selesai mencuci piring, melihat Tuan Chen masuk dengan rambut sedikit basah. "Hujannya deras sekali, Pak," ucapnya pelan sambil mengeringkan tangannya. Tuan Chen duduk di kursi, menatap hujan dengan pandangan kosong. "Kadang aku iri dengan hujan," katanya tiba-tiba. Dia bisa datang dan pergi sesuka hati, tanpa terikat apapun. Kalimat itu membuat Siti terdiam. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang terdengar begitu lelah, begitu kesepian. Saat itu, Siti melihat sisi lain dari pria yang selama ini ia anggap hanya majikannya. Tuan Chen bukan hanya seorang pengusaha sukses, tetapi juga manusia dengan luka yang tak terlihat. "Kehidupan di rumah ini, berat ya, Pak?" tanyanya hati-hati. Tuan Chen menoleh, menatapnya sejenak, lalu mengangguk perlahan. "Kadang aku merasa rumah ini seperti kotak kosong. Semua terlihat sempurna dari luar, tapi di dalamnya, hanya kehampaan." Kata-katanya menggema di hati Siti, yang juga merasa terpenjara dalam kesepian rumah besar itu. Hubungan mereka mulai berubah sejak malam itu. Tuan Chen sering mengajak Siti berbicara, entah tentang kampung halamannya, keluarganya, atau sekadar membahas cuaca. Siti, yang awalnya ragu untuk terbuka, perlahan merasa nyaman. Dalam senyumnya, ada kehangatan yang tidak pernah ia rasakan dari penghuni lain rumah itu. Tetapi semakin sering mereka berbicara, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang salah, batas antara majikan dan pekerja mulai kabur. Puncaknya terjadi pada malam ketika listrik rumah mati karena badai. Dalam gelap, Siti menyalakan lilin di dapur,
dan Tuan Chen datang dengan obor kecil di tangannya. "Gelap sekali," katanya sambil duduk di kursi. Siti hanya mengangguk, merasa gugup dengan kedekatan mereka dalam suasana seperti itu. "Terima kasih sudah bekerja keras di sini, Siti," ucap Tuan Chen tiba-tiba. Siti terkejut mendengar ucapan itu. "Saya hanya melakukan tugas saya, Pak," jawabnya, berusaha tetap tenang. Namun, suasana berubah ketika tangan Tuan Chen secara tak sengaja menyentuh tangan Siti yang sedang meletakkan lilin di meja. Mereka sama-sama terdiam, saling menatap dalam keheningan. Dalam momen singkat itu, ada sesuatu yang terungkap tanpa kata-kata. Siti segera menarik tangannya, merasa campuran malu, takut, dan perasaan lain yang sulit dijelaskan. Tuan Chen hanya tersenyum tipis, lalu berdiri. "Aku pikir aku harus pergi," katanya dengan suara pelan, sebelum melangkah keluar dari dapur. Setelah kejadian itu, Siti tidak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi. Hatinya berdebar setiap kali mendengar suara langkah kaki Tuan Chen. Ia tahu apa yang ia rasakan salah, ia hanyalah seorang pekerja, sementara Tuan Chen adalah majikannya yang sudah beristri. Tetapi, kesepian yang selama ini menghantui mereka berdua seperti menemukan pelampiasan dalam kehadiran satu sama lain. Di sisi lain, Tuan Chen pun merasa terguncang. Ia menyadari bahwa hubungannya dengan Siti sudah melewati batas. Namun, ada sesuatu dalam kelembutan Siti yang membuatnya merasa hidup kembali, sesuatu yang tidak pernah ia temukan dalam hubungan dinginnya dengan Madame Liu. Ia mencoba menjaga jarak, tetapi semakin ia menghindar, semakin sulit baginya untuk melupakan momen-momen kecil yang mereka bagi di dapur itu. Pagi itu, Siti terbangun dengan rasa mual yang aneh. Tubuhnya terasa lemah, dan kepala berdenyut. Ia mengira ini hanya kelelahan akibat pekerjaan berat seminggu terakhir. Namun, rasa mual itu terus berulang di hari-hari berikutnya. Awalnya, ia mencoba mengabaikannya, tetapi firasat buruk mulai mengganggu pikirannya. Di tengah keheningan malam, ia mulai menghitung hari terakhir menstruasinya, dan seketika wajahnya pucat. "Tidak mungkin," bisiknya dengan suara bergetar. Siti merasa panik, bingung harus berbicara dengan siapa. Ia tidak punya teman di Taiwan, dan menghubungi keluarganya di desa bukanlah pilihan. Mereka tidak akan mengerti atau bahkan mungkin akan mengutuknya jika mengetahui kebenaran ini. Malam-malamnya berubah menjadi mimpi buruk. Ia berbaring gelisah, memikirkan apa yang harus dilakukan. Di satu sisi, ia tahu ini adalah buah dari hubungannya dengan Tuan Chen, sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan, tetapi perlahan terjadi begitu saja. Ketika akhirnya ia memberanikan diri untuk berbicara dengan Tuan Chen, suasana terasa tegang. Mereka bertemu di dapur seperti biasa, tetapi kali ini Siti tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. "Pak, saya perlu bicara," katanya dengan suara gemetar. Tuan Chen menatapnya, melihat wajah Siti yang pucat. "Ada apa?" tanyanya khawatir. Dengan napas tersengal, Siti menjawab, saya hamil." Kabar itu membuat Tuan Chen terdiam lama. Wajahnya menunjukkan campuran keterkejutan, rasa bersalah, dan kebingungan. Ia berjalan ke jendela, menatap gelapnya malam. "Ini salahku," ucapnya pelan. Siti menunduk, air mata menetes tanpa ia sadari. "Apa yang harus kita lakukan, Pak?" tanyanya penuh kecemasan. Tetapi Tuan Chen tidak punya jawaban saat itu. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak bisa meninggalkan Siti begitu saja. Beberapa hari berikutnya, situasi semakin rumit. Madame Liu mulai curiga melihat Siti yang sering terlihat pucat dan lemah. Ia mulai melontarkan komentar sinis, meskipun tidak secara langsung. "Kalau tidak bisa kerja dengan baik, lebih baik pulang saja," katanya suatu hari dengan nada tajam. Siti hanya bisa mengangguk dan menahan air mata. Ia sadar bahwa waktunya di rumah itu mungkin tidak akan lama lagi. Di sisi lain, Tuan Chen mulai merencanakan cara untuk melindungi Siti. Ia mencari dokter yang bisa dipercaya untuk memeriksa kehamilan Siti secara rahasia. Ketika akhirnya mereka pergi ke klinik kecil di pinggiran kota, dokter mengonfirmasi kehamilan Siti yang sudah memasuki usia 3 bulan. Tuan Chen merasa hatinya semakin berat. Ia ingin bertanggung jawab, tetapi situasi ini begitu rumit. "Aku akan membantumu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu," janjinya kepada Siti. Namun, janji itu tidak mampu menghapus ketakutan di hati Siti. Ia tahu, jika rahasia ini terbongkar, hidupnya akan hancur. Ia mulai membayangkan berbagai kemungkinan buruk, diusir, dihukum, atau bahkan dipenjara.
Ia sering menangis sendirian di kamarnya, memikirkan nasib anak yang ada di dalam kandungannya. "Anakku, maafkan ibumu," bisiknya sambil memegang perutnya yang mulai terasa berbeda. Malam itu, saat mereka kembali bertemu di dapur, Tuan Chen mencoba menenangkannya. "Aku akan melakukan apa saja untuk melindungimu dan anak kita," katanya sambil menggenggam tangan Siti. Namun, di balik kata-katanya, Tuan Chen tahu ia sedang berjalan di atas tali yang rapuh. Mereka berdua kini terperangkap dalam rahasia yang semakin besar, rahasia yang suatu saat akan menghancurkan semua yang mereka miliki. Malam kelahiran anak pertama Siti adalah malam yang penuh ketegangan. Di tengah hujan deras, Siti terbaring di kamar kecilnya, menggigit selimut untuk menahan rasa sakit yang mendera. Tuan Chen, yang mendengar erangannya, dengan panik memanggil seorang bidan lokal yang telah ia bayar untuk menjaga rahasia mereka. Waktu terasa begitu lambat, dan suasana di rumah itu semakin mencekam, seolah tembok-temboknya menyerap semua rahasia gelap yang mereka sembunyikan. Ketika tangisan bayi akhirnya memecah keheningan, air mata Siti tak terbendung. Ia menatap wajah mungil yang digendong oleh bidan dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasakan cinta yang begitu besar pada bayi laki-laki yang kini menjadi bagian dari dirinya. Namun, di sisi lain, rasa bersalah menghantamnya seperti ombak yang tak henti-hentinya menerjang. Ia tahu anak ini adalah hasil dari hubungan yang salah, sesuatu yang tidak akan pernah diterima dunia luar. Tuan Chen datang ke kamar Siti setelah memastikan Madame Liu telah pergi tidur. Ia berdiri di dekat ranjang, menatap bayi yang terbungkus kain lusuh di pelukan Siti. "Dia sempurna," ucapnya pelan, dengan senyuman kecil yang muncul di wajahnya. Namun, di balik senyuman itu, Siti bisa melihat kegelisahan yang mendalam. "Apa yang akan kita lakukan, Pak? Bagaimana jika Madame Liu tahu?" tanyanya dengan suara penuh ketakutan. Tuan Chen hanya menggeleng. "Aku akan menjaga kalian berdua, apapun yang terjadi," jawabnya, meski ia sendiri tak yakin dengan ucapannya. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat bagi Siti. Ia harus menyembunyikan keberadaan bayinya di kamar sempitnya, merawatnya dengan segala keterbatasan, sambil tetap menjalankan tugasnya sebagai pembantu. Setiap suara tangisan kecil membuatnya panik, takut jika Madame Liu atau seseorang di rumah itu mendengar. Ketika Madame Liu akhirnya bertanya mengapa Siti terlihat sering kelelahan, Siti hanya menjawab bahwa ia tidak tidur nyenyak. "Kalau terus seperti ini, kamu tidak akan bisa bekerja dengan baik," komentar Madame Liu dingin. Di malam-malam yang sunyi, Siti sering duduk di tepi ranjang, menatap bayinya yang sedang tidur. Ia berbicara pelan, seolah mencoba menghibur dirinya sendiri. "Nak, kamu harus kuat seperti ibumu. Dunia ini tidak akan mudah untuk kita," bisiknya sambil mengusap kepala kecil bayi itu. Namun, di dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah ia membuat keputusan yang benar dengan tetap tinggal di rumah itu. Tuan Chen, meskipun berusaha membantu, semakin terjebak dalam kebingungannya. Ia merasa terbagi antara rasa tanggung jawab pada Siti dan anaknya, serta kewajibannya kepada keluarganya yang sah. Hubungannya dengan Madame Liu semakin renggang, tetapi ia tidak berani menunjukkan tanda-tanda perubahan yang mencurigakan. Setiap kali Madame Liu bertanya tentang kemana uangnya banyak digunakan belakangan ini, Tuan Chen hanya memberikan alasan bisnis yang tak jelas. Konflik batin yang dialami Siti semakin berat ketika ia menerima surat dari ibunya di desa. Dalam surat itu, ibunya bercerita bahwa adiknya akan menikah, dan mereka berharap Siti bisa mengirim uang lebih untuk membantu biaya pernikahan. Siti membaca surat itu sambil menangis. Ia ingin pulang, ingin melihat keluarganya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak mungkin membawa serta bayinya tanpa mengundang pertanyaan. Di penghujung malam yang gelap, Siti duduk di jendela kecil kamarnya, memandangi bulan yang redup di langit Taiwan. "Apakah ini hidup yang aku inginkan?" pikirnya. Ia mencintai anaknya lebih dari apapun, tetapi beban rahasia ini semakin menghimpitnya. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus membuat keputusan yang mungkin akan mengubah hidupnya dan semua orang di sekitarnya. Hidup Siti semakin rumit saat bayi kecilnya, yang kini diberi nama Bintang, mulai tumbuh lebih aktif. Tangisan kecilnya kadang terdengar hingga luar kamar, membuat Siti harus segera menenangkannya agar tidak ada yang curiga. Namun, di rumah itu, rahasia jarang bisa bertahan lama. Suatu pagi, ketika Siti sedang mencuci pakaian di belakang rumah, Madame Liu tiba-tiba masuk ke kamarnya tanpa izin, mencari sapu tangan yang hilang.
Madam Liu mendapati selimut kecil yang berbau susu, membuatnya mengernyit curiga. "Apa ini?" tanyanya ketika Siti kembali. Siti tercekat, jantungnya berdegup kencang. Dengan cepat, ia mengarang alasan bahwa itu adalah miliknya untuk menghangatkan tubuh di malam hari. Madam Liu menatapnya tajam, tetapi akhirnya pergi tanpa berkata lebih. Namun, setelah kejadian itu, Madam Liu mulai mengamati Siti lebih cermat, menaruh kecurigaan yang semakin besar. Sementara itu, Tuan Chen mencoba memberikan dukungan kepada Siti, meskipun dengan cara yang penuh risiko. Ia kerap membawa perlengkapan bayi secara diam-diam, menyelinap ke kamar Siti saat malam tiba. "Aku tidak ingin kamu merasa sendirian," katanya suatu malam sambil menyerahkan susu formula untuk Bintang. Siti menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tetapi rasa bersalahnya terus menghantui. "Pak, sampai kapan kita bisa hidup seperti ini? Rahasia ini akan terbongkar cepat atau lambat," ucapnya dengan suara serak. Tuan Chen berusaha menenangkan Siti, tetapi ia tahu kebenarannya. Di sisi lain, Madam Liu semakin menunjukkan gelagat aneh. Suatu hari, ia memanggil Tuan Chen ke ruang makan dengan nada tajam. "Kenapa uang bulanan kita semakin habis belakangan ini? Apa yang kau sembunyikan dariku?" tanyanya dengan penuh amarah. Tuan Chen berusaha memberikan alasan tentang bisnis yang sedang menurun, tetapi Madam Liu tidak sepenuhnya percaya. Situasi semakin memburuk ketika tetangga rumah mulai memperhatikan hal-hal aneh di rumah keluarga Chen. Seorang pembantu dari rumah sebelah pernah melihat Siti membawa bayi kecil ke sudut taman untuk menenangkannya. Gosip mulai menyebar, meskipun tidak ada yang berani secara langsung mengonfrontasi keluarga Chen. Namun, kabar itu akhirnya sampai ke telinga Madam Liu. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres di rumahnya, dan ia mulai menghubungkan titik-titik yang selama ini ia abaikan. Pada malam yang dingin, saat Siti sedang menyusui Bintang di kamarnya, pintu tiba-tiba terbuka dengan keras. Madam Liu berdiri di ambang pintu, dengan wajah penuh kemarahan dan kebencian. "Apa ini?" teriaknya, matanya langsung tertuju pada bayi kecil di pelukan Siti. Siti merasa tubuhnya melemah. Ia mencoba menjelaskan, tetapi kata-katanya tersendat oleh ketakutan. Ini bukan seperti yang Anda pikirkan," ucapnya, suaranya bergetar. Tuan Chen datang dengan tergesa-gesa, mencoba menenangkan Madam Liu. "Liu, biarkan aku menjelaskan," serunya, tetapi Madam Liu tidak mau mendengar. "Jelaskan apa? Kau pikir aku bodoh? Aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan, dan sekarang semuanya jelas." Tangisnya pecah, mencampur kemarahan dengan kekecewaan yang mendalam. Ia menatap Siti dengan pandangan penuh penghinaan, lalu berbalik meninggalkan kamar. Malam itu, rahasia yang selama ini mereka jaga dengan susah payah akhirnya pecah seperti kaca yang terjatuh ke lantai. Siti terisak, memeluk Bintang erat-erat, sementara Tuan Chen duduk diam dengan wajah kosong. Ia tahu, ini bukan hanya soal bagaimana menjaga Siti dan anak mereka lagi. Ini adalah awal dari kehancuran yang akan mengubah hidup semua orang di rumah itu, dan ia tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Setelah malam itu, suasana di rumah keluarga Chen berubah menjadi medan perang sunyi. Madam Liu, yang terluka oleh pengkhianatan suaminya, tidak pernah lagi berbicara langsung kepada Siti. Namun, tatapannya selalu dipenuhi kebencian setiap kali mereka bertemu. Siti, yang sudah merasa bersalah, kini hidup dalam tekanan yang hampir tak tertahankan. Ia tahu waktunya di rumah itu hampir habis, tetapi ia tidak tahu kemana harus pergi bersama Bintang. Madam Liu tidak tinggal diam. Ia mulai mengatur rencana untuk menyingkirkan Siti dan bayinya. Dengan penuh kemarahan, ia memanggil Tuan Chen ke ruang kerja dan melemparkan dokumen ke atas meja. "Aku tidak peduli bagaimana caramu menyelesaikan ini. Perempuan itu dan anak haramnya harus pergi dari rumah ini," katanya tajam. Tuan Chen mencoba menenangkan istrinya, tetapi Madam Liu tidak mau mendengar alasan apapun. "Kau sudah cukup mempermalukan aku. Jangan harap aku bisa hidup satu atap dengan mereka." Tuan Chen, yang terjebak di antara rasa tanggung jawab kepada Siti dan tekanan dari istrinya, merasa semakin terpojok. Ia tahu Siti tidak punya tempat untuk pergi, tetapi ia juga tidak bisa melawan keinginan Madam Liu tanpa risiko kehancuran total bagi keluarganya. Dalam diam, ia memutuskan untuk bertemu Siti malam itu, mencoba mencari solusi. Di kamar kecilnya, Siti sedang mengemas barang-barangnya sambil menangis pelan. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanan panjangnya di rumah itu.
Ketukan pelan di pintu membuatnya tersentak. Tuan Chen masuk dengan wajah penuh penyesalan. Aku sudah mencoba, Siti. Tapi aku tidak bisa menahan lebih lama. Liu mengancam akan membeberkan semuanya, ucapnya lirih. Air mata Siti mengalir lebih deras. Jadi, ini akhirnya, aku harus pergi, tanyanya dengan suara bergetar. Tuan Chen mendekatinya, menggenggam tangannya dengan penuh haru. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian. Aku sudah menyiapkan tempat untukmu dan Bintang. Kau akan aman di sana, katanya. Tetapi kata-kata itu tidak membuat Siti merasa lebih baik. Ia tahu bahwa setelah ia meninggalkan rumah ini, hubungannya dengan Tuan Chen tidak akan pernah sama lagi. Aku tidak peduli dengan tempat itu, Pak. Yang aku takutkan adalah hidupku dan anakku tanpa ayahnya, ujarnya. Pagi itu, sebelum penghuni rumah lainnya bangun, Siti meninggalkan rumah keluarga Chen dengan membawa koper kecil dan Bintang di pelukannya. Tuan Chen mengantarnya ke sebuah apartemen kecil di pinggir kota, jauh dari pandangan Madam Liu atau orang-orang yang mungkin mengenalnya. Aku akan sering datang untuk memastikan kau baik-baik saja, janji Tuan Chen, meski ia tahu bahwa hidupnya kini akan lebih sulit untuk dijalani. Siti berdiri di depan apartemen barunya, memandang sekeliling dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena tidak lagi harus hidup di bawah tatapan penuh kebencian Madam Liu. Namun, di sisi lain, ia merasa seperti burung yang baru saja dilepaskan dari sangkar hanya untuk terbang ke tempat yang ia tidak tahu arahnya. Bintang, yang tertidur lelap di pelukannya, menjadi satu-satunya alasan ia tetap kuat. Malam itu, saat ia menidurkan Bintang di ranjang kecil yang disediakan Tuan Chen, Siti menatap langit-langit sambil menahan isak tangis. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai, dan tantangan baru sudah menunggunya di depan. Aku akan melindungimu, Nak. Apapun yang terjadi, kita akan bertahan, bisiknya sambil mengecup kening bayi kecil itu. Tetapi jauh di dalam hatinya, Siti tidak bisa menghilangkan rasa kehilangan yang kini menjadi bagian dari dirinya. Hari-hari pertama di apartemen baru menjadi ujian terberat bagi Siti. Dengan uang yang ditinggalkan Tuan Chen, ia membeli kebutuhan pokok untuk bertahan hidup bersama Bintang. Namun, hidup di tempat baru tanpa pekerjaan tetap membuatnya mulai merasa terasing. Setiap malam, ia duduk di samping jendela kecil, memandang lampu-lampu kota Taiwan yang bersinar terang. Tapi baginya, semuanya terasa gelap dan hampa. Tuan Chen memang sering datang, tetapi setiap kunjungannya terasa seperti pengingat dari luka yang tidak pernah sembuh. Ia membawa makanan, susu formula, atau uang, tetapi jarang tinggal lebih dari beberapa jam. Aku sibuk, Liu mulai curiga lagi, ujarnya singkat suatu hari. Siti hanya mengangguk, meskipun hatinya berteriak meminta lebih banyak waktu bersamanya. Kepergian Tuan Chen selalu meninggalkan kekosongan yang sulit ia isi. Sementara itu, gosip tentang skandal Tuan Chen dan Siti mulai menyebar di lingkungan sekitar rumah keluarga Chen. Madam Liu, yang masih dihantui rasa malu, tidak tinggal diam. Ia diam-diam mengirim seseorang untuk menyelidiki keberadaan Siti dan anaknya. Suatu sore, saat Siti membawa Bintang ke taman kecil di dekat apartemen, ia merasa seperti sedang diawasi. Namun, ia mengabaikan firasat itu, berpikir mungkin hanya ketakutannya sendiri yang berlebihan. Ketakutan Siti terbukti ketika suatu malam, pintu apartemennya diketuk dengan keras. Seorang pria tak dikenal berdiri di depan pintu dengan wajah dingin. "Kau Siti, kan? Pembantu yang kabur itu," ucapnya tanpa basa-basi. Siti membeku, tubuhnya gemetar. "Maaf, Anda siapa?" tanyanya dengan suara gemetar. Pria itu tersenyum sinis. "Aku hanya pembawa pesan. Tinggalkan tempat ini, atau kami akan membuat hidupmu semakin sulit." Setelah pria itu pergi, Siti menangis sambil memeluk Bintang erat-erat. Ancaman itu membuatnya merasa tidak aman. Ia mencoba menghubungi Tuan Chen, tetapi teleponnya tidak diangkat. Malam itu, ia duduk terjaga di samping ranjang bayi, memikirkan langkah apa yang harus ia ambil selanjutnya. Apakah aku harus kembali ke Indonesia? Pikirnya, tapi ia sadar, pulang dengan membawa bayi tanpa suami hanya akan membuatnya dicemooh dan dikucilkan. Ketika akhirnya Tuan Chen datang 2 hari kemudian, Siti menceritakan ancaman itu dengan panik. Wajah Tuan Chen mengeras mendengarnya. "Itu pasti suruhan Liu," gumamnya. Ia mencoba menenangkan Siti, tetapi rasa takutnya sendiri tidak bisa ia sembunyikan. "Aku akan bicara dengannya. Kau tidak perlu khawatir," katanya,
Meski Siti tahu bahwa situasi ini sudah di luar kendali. Siti mulai mencari pekerjaan kecil untuk bertahan hidup, meskipun sulit baginya membawa Bintang yang masih kecil. Ia menerima pekerjaan mencuci pakaian di rumah-rumah sekitar, meski bayaran yang diterima sangat sedikit. Setiap kali ia kelelahan, wajah mungil Bintang menjadi penguatnya. "Kita harus bertahan, nak. Demi masa depanmu," bisiknya sambil mengusap pipi anaknya yang mulai belajar tersenyum. Namun, hidup di bawah bayang-bayang ancaman dan pengawasan membuat Siti terus merasa cemas. Ia tahu bahwa Madame Liu tidak akan berhenti sampai ia benar-benar pergi dari Taiwan. Di tengah cobaan yang terus menghampiri, Siti mulai menyadari bahwa ia harus berjuang sendiri, tanpa bergantung lagi pada Tuan Chen. Namun, ia juga tahu bahwa keputusannya berikutnya akan menentukan masa depan dirinya dan anaknya. Siti memulai hari-harinya dengan keberanian yang dipaksakan. Ia sadar bahwa hidupnya kini hanya bergantung pada dirinya sendiri. Ancaman dari orang suruhan Madame Liu dan ketidakhadiran Tuan Chen membuatnya merasa terasing di tanah asing. Meski begitu, Bintang menjadi satu-satunya alasan Siti tetap bertahan. Ia mencari pekerjaan di sudut-sudut kota Taiwan, namun tak satu pun yang menerima seorang ibu dengan bayi kecil. Di tengah kebuntuannya, Siti bertemu dengan seorang perempuan Indonesia bernama Rina di pasar kecil. Rina, yang sudah lama tinggal di Taiwan sebagai pekerja domestik, merasa iba melihat Siti yang membawa bayi di pelukan dengan wajah lelah. "Kamu butuh bantuan?" tanya Rina dengan lembut. Awalnya, Siti ragu, tetapi akhirnya ia menceritakan sedikit tentang keadaannya. Rina menawarkan pekerjaan sebagai pembantu harian di rumah salah satu kenalannya. Meski bayaran kecil, Siti menerimanya dengan harapan bisa menyambung hidup. Namun, ancaman Madame Liu tidak berhenti. Suatu sore, saat Siti pulang dari pekerjaannya, ia mendapati pintu apartemennya telah dicongkel. Barang-barang di dalamnya diacak-acak, dan beberapa surat ancaman tertinggal di atas meja. "Pergi dari sini, atau kau akan menyesal," bunyi salah satu surat itu. Siti terduduk lemas. Air matanya mengalir deras sambil memeluk Bintang yang menangis ketakutan. Ia merasa dipojokkan dari segala arah. Siti kembali mencoba menghubungi Tuan Chen, tetapi teleponnya tetap tidak diangkat. Ia tahu, Tuan Chen kini terlalu takut menghadapi kenyataan. Malam itu, di tengah kegelapan apartemen, Siti membuat keputusan besar. Ia tidak akan lari lagi. "Jika mereka ingin aku pergi, mereka harus berhadapan langsung denganku. Aku tidak akan meninggalkan Bintang tanpa kejelasan," gumamnya dengan penuh tekad. Keesokan harinya, Siti mendatangi rumah keluarga Chen. Ia berdiri di depan gerbang, memandang rumah besar itu dengan campuran keberanian dan ketakutan. Ketika akhirnya pintu dibuka oleh pelayan, Madame Liu muncul dengan wajah dingin. "Kau masih berani kembali ke sini?" tanyanya sinis. Siti menelan ludah, lalu menjawab dengan suara yang bergetar namun tegas, "Saya hanya ingin meminta kejelasan. Saya tidak akan lari dari masalah ini." Madame Liu tertawa sinis. "Kejelasan? Kau ingin kejelasan setelah menghancurkan rumah tanggaku? Kau tidak pantas mendapatkan apapun," bentaknya. Namun, sebelum Siti sempat menjawab, Tuan Chen tiba-tiba muncul dari dalam rumah. Wajahnya terlihat lelah dan penuh tekanan. "Sudah cukup, Liu. Biarkan aku bicara dengannya," katanya. Madame Liu memandang suaminya dengan penuh kebencian, lalu meninggalkan mereka dengan langkah berat. Dalam percakapan yang tegang di halaman belakang rumah itu, Tuan Chen mengakui bahwa ia tidak lagi mampu melindungi Siti dan Bintang. "Aku mencintaimu, Siti, tapi aku tidak bisa melawan semuanya. Liu akan menghancurkan kita jika aku terus membantumu," katanya dengan nada putus asa. Siti merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. "Jadi, ini akhir bagi kita. Aku harus menjalani semuanya sendiri?" tanyanya, air mata mengalir di pipinya. Tuan Chen menunduk, tidak sanggup menjawab. "Aku akan tetap mendukungmu dari jauh, tapi kau harus pergi dari sini. Aku akan mengatur dokumenmu agar kau bisa kembali ke Indonesia dengan aman," katanya. Siti menatapnya dengan tatapan penuh luka. Ia tahu bahwa perjuangannya di Taiwan sudah selesai. Dengan berat hati, ia menerima tawaran itu, meski ia sadar bahwa kepulangannya ke Indonesia akan membawa tantangan baru yang lebih besar. Keputusan Siti untuk pulang ke Indonesia bukanlah sebuah kemenangan. Ia meninggalkan Taiwan dengan perasaan campur aduk, menanggung rasa sakit yang tak bisa diluapkan. Di bandara, ia memandang pesawat yang akan membawanya kembali ke tanah airnya.
Bintang yang kini sudah mulai bisa berjalan, dengan tawa cerianya, menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan di tengah kegelapan hatinya. Namun, jauh di dalam dirinya, Siti merasa seperti seorang pejuang yang kalah. Setibanya di Indonesia, suasana yang semula familiar kini terasa asing. Siti kembali ke kampung halaman, namun ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia tidak bisa mengandalkan orang-orang di sekitarnya. Ia tidak ingin orang tahu bahwa ia kembali bukan sebagai pahlawan, tetapi sebagai wanita yang telah dihancurkan oleh sebuah rahasia kelam. Teman-teman dan keluarganya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di Taiwan. Pulang ke rumah orang tuanya, Siti merasakan beratnya beban yang harus ia tanggung. Ibunya, yang sempat menaruh harapan tinggi padanya, kini hanya bisa memandangnya dengan pandangan penuh tanya. "Kenapa, Siti? Kenapa kamu tidak bawa suamimu kembali?" tanya ibunya dengan lirih. Siti hanya bisa terdiam, menahan air mata yang ingin pecah. Bintang yang bermain di sampingnya menjadi satu-satunya alasan mengapa ia tidak tenggelam dalam rasa malu. Keputusan untuk membawa Bintang dan kembali ke rumah orang tuanya terasa semakin sulit seiring berjalannya waktu. Siti berusaha berdamai dengan dirinya sendiri, meskipun rasa bersalah selalu menghantuinya. Setiap malam, ia terjaga memikirkan masa depan anaknya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan memberikan yang terbaik untuk Bintang, meskipun harus memulai semuanya dari nol. Namun, ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa hidupnya telah hancur, dan ia harus menghadapinya. Siti mulai bekerja di sebuah pabrik tekstil untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun pekerjaannya berat dan penuh tantangan, ia bertekad untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Bintang. Setiap malam, ketika semua orang di rumah tidur, ia duduk di samping tempat tidur anaknya, merenung tentang bagaimana ia bisa membesarkan anaknya dengan penuh cinta dan kebahagiaan, meskipun segala penderitaan yang telah ia lewati. Namun, kenyataan pahit tetap datang. Tuan Chen, yang pernah berjanji untuk tetap mendukungnya, tidak pernah menghubunginya lagi setelah kepulangannya. Surat yang dikirimkan Tuan Chen untuk mengurus dokumen kepulangannya hanyalah secarik kertas kosong. Ia tahu, meskipun Tuan Chen tidak lagi ada di hidupnya, ia tidak bisa lagi berharap pada orang yang sama sekali tidak pernah bisa bertanggung jawab. Di tengah kebingungannya, Siti mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Rasa sakit yang ia bawa selama ini mulai mengubahnya menjadi sosok yang lebih kuat. Ia tak lagi menoleh ke belakang atau merindukan masa lalu yang penuh dengan kepalsuan dan penyesalan. Kini, ia hanya memikirkan Bintang dan masa depan mereka berdua. Siti tahu, meskipun ia harus berjuang sendirian, ia bisa menghadapinya dengan kepala tegak. Namun, setiap kali ia berjalan di jalan setapak menuju rumahnya, Siti tak bisa menghindari bayang-bayang masa lalunya yang masih menghantui. Setiap langkahnya penuh dengan perasaan ingin kembali ke titik awal, ke masa yang lebih sederhana, di mana segala sesuatu masih bisa diperbaiki. Tapi, untuk Bintang, ia harus terus berjalan. Ia tidak akan membiarkan anaknya merasakan apa yang ia rasakan. Ia berjanji untuk tidak pernah menyerah, meskipun dunia seringkali tidak berpihak padanya.